Halo teman-teman semua, selamat datang dan balik lagi bersama kita admin Yuna di channel Yuzurunime. Oke, pada kesempatan video kita kali ini, Mimin akan membahas seluruh alur cerita dari anime Uchi no Kaisa no Chisai Senpai no Hanashi episode 2 dan ketiga. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, kami harap dukungan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Oke, tanpa lama-lama lagi, berikut pembahasannya and so let's go. Di awal episode ini, kita diperlihatkannya Shiori yang saat ini tengah diberi jajanan oleh salah satu rekan kerjanya di sana. Lalu ketika Shiori melewati tempat peristirahatan, ia tak sengaja melihat Shinozaki yang tengah berada di sana seorang diri. Lalu saat Shiori menghampiri Shinozaki, di sini Shinozaki pun sempat beranggapan bahwa ia sedang ditegur Shiori untuk segera kembali ke tempat kerjanya. Namun dengan tatapan seriusnya, di sini tiba-tiba Shiori malah mencoba bertanya kepada Shinozaki mengenai hewan manakah yang paling disukai Shinozaki antara hewan beruang dan juga hewan kelinci. Dan ketika Shinozaki menjawab bahwa hewan yang ia sukai adalah hewan beruang, di sini ia malah diberikan kue berbentuk beruang oleh Shiori. Sebab sebenarnya saat ini Shiori ingin membagikan kue pemberian rekannya tadi. Dan sebelum pergi, di sini Shiori berpesan kepada Shinozaki untuk jangan bilang-bilang kepada rekan-rekan yang lain, karena Shiori tidak ingin membuat rekan-rekan yang lain merasa iri kepada Shinozaki. Hari esok pun tiba. Saat ini kita diperlihatkan Shiori yang baru saja sampai di tempat kerjanya daripada rekan-rekan yang lain. Lalu ketika Shiori tengah menaruh tasnya di meja, ia tak sengaja menjatuhkan pulpennya tepat di bawah meja kerja dari Shinozaki. Dan ketika Shiori mencoba mengambil pulpennya tersebut, rupanya saat ini Shinozaki baru saja tiba di kantor dan ia pun langsung duduk di tempat kerjanya tersebut. Namun seketika itu Shinozaki pun dibuat cukup terkejut sebab saat ini Shiori tepat berada di bawah meja kerjanya untuk mengambil pulpennya yang terjatuh. Lalu ketika Shiori hendak keluar, di sini kepalanya malah terbentur meja sehingga membuat Shiori pun terjatuh tepat di pangkuan Shinozaki. Seketika itu Shinozaki pun merasa sangat panik karena aset milik Shiori tepat mengenai dirinya. Ditambah lagi karena saat ini mereka tengah kepergok Akina dan Hayakawa yang baru saja datang, sehingga tentunya membuat Shinozaki dan Shiori pun makin merasa sangat malu. Beberapa hari pun berlalu, saat ini kita diperlihatkan Shinozaki yang tengah mendapatkan pujian dari Shiori, sebab Shinozaki yang telah menyelesaikan tugas-tugasnya dengan sangat baik. Lalu di saat yang sama ketika Akina melihat ke arah Shinozaki dan Shiori, di sini Akina pun merasa bahwa akhir-akhir ini dua bawahannya tersebut terlihat semakin dekat. Lalu ketika sore harinya, di sini Akina meminta kepada Shinozaki untuk pergi mengecek tempat makan-makan yang telah ia pesan tadi. Dan karena saat ini Akina sedanglah sibuk, ia juga meminta kepada Shiori untuk pergi menemani Shinozaki mengecek tempat makan tersebut. Lalu sepulang kerja, ketika Shinozaki dan Shiori telah sampai di lokasi rumah makan yang dituju, saat ini kita diperlihatkan Akina yang ternyata malah mengikuti Shiori dan Shinozaki dari belakang, yang mana ternyata alasan sebenarnya Akina menyuruh mereka berdua pergi ke sana, yakni agar ia bisa melihat perkembangan dari hubungan Shinozaki dan juga Shiori. Lalu tak disangka, di sini tiba-tiba Akina dikejutkan dengan Hayakawa yang saat ini tengah melihat dirinya yang sedang bersembunyi. Dan karena Hayakawa terlanjur juga mengetahui rencananya tersebut, seketika itu Akina pun mengajak Hayakawa masuk ke rumah makan tersebut, tentunya untuk mengamati hubungan dari Shinozaki dan juga Shiori. Namun saat berada di sana, di sini Akina sempat merasa agak kecewa karena sepertinya baik Shiori dan Shinozaki tidak ada percakapan serius sebab mereka berdua hanya memikirkan suasana di sana yang terasa cukup nyaman. Hayakawa yang melihat tingkah dari manajernya hanya bisa terheran-heran karena ia melihat sisi lain dari bosnya yang jarang diketahui orang-orang. Lalu tak lama setelah itu, rupanya usaha dari Akina tidaklah sia-sia, sebab sepertinya Shiori dan juga Shinozaki terlihat mulai saling agak berdekatan, meski terkadang mereka juga merasa agak malu-malu ketika salah satu dari mereka saling berdekatan. Hari esok pun tiba. Saat Hayakawa berangkat ke kantor bersama dengan Shinozaki, di sini Hayakawa sempat terheran-heran mengapa hari ini Shinozaki tengah membawa payung.
Dan ternyata alasan Shinozaki membawa payung pada hari ini bukan karena ada berita tentang cuaca hujan hari ini, melainkan Shinozaki sehabis melihat ramalan keberuntungan di TV yang menyuruhnya untuk membawa payung pada hari ini. Namun tak disangka ketika sepulang kerja, saat ini cuaca pun terlihat sangat gelap dan dilanjut dengan turunnya hujan yang kali ini cukuplah deras. Lalu ketika Shinozaki keluar dari kantor sambil membawa payung, di sini ia kebetulan melihat Shiori yang belum kunjung pulang karena tidak membawa payung. Seketika itu, Shinozaki pun menawarkan kepada Shiori untuk berbagi payung dengan dirinya agar Shiori tidak kehujanan ketika telah sampai di stasiun terdekat. Shiori yang mendengarnya pun tentu dengan senang hati menerima tawaran dari juniornya tersebut. Lalu saat mereka berdua pulang bersama, di sini Shinozaki pun terlihat sangatlah gugup karena ia bisa berbagi payung dengan senior yang ia sangat kagumi. Bahkan saking gugupnya, di sini Shinozaki sampai mencari topik pembicaraan yang tidak jelas, seperti ia yang bertanya mengapa Shiori bisa menjadi seniornya di kantor. Namun seketika itu, Shiori pun mencoba menenangkan Shinozaki bahwa Shinozaki tidak perlu memaksakan dirinya sebab bisa berbagi payung dengan juniornya sudah membuatnya merasa cukup senang. Dan tak lama setelah itu, ketika Shiori ingin mampir ke toko buku, tiba-tiba Shiori mengeluarkan payung lipat dari tasnya sembari mengatakan bahwa ia merasa cukup senang bisa saling ngobrol dengan Shinozaki. Shinozaki yang mengetahuinya pun hanya bisa terdiam sebab sepertinya ia merasa bahwa tadi Shiori sengaja menunggu dirinya menawarkan payung agar ia dan Shiori bisa saling berduaan di dalam satu payung. Hari esok pun tiba. Setibanya Shiori di kantor, rupanya saat ini Shinozaki tidak bisa masuk kerja dikarenakan badannya yang tengah terasa demam sejak tadi malam. Dan ketika Shiori sedang merasa khawatir terhadap Shinozaki, di sini Akina malah mencoba menggoda Shiori untuk datang menjenguk Shinozaki yang saat ini sedanglah sakit. Lalu 3 hari kemudian, di sini kita diperlihatkan Shinozaki yang masih terbaring di tempat tidurnya karena sakit demam yang ia derita. Yang mana ternyata hal ini dikarenakan Shinozaki sempat mematung pada 3 hari yang lalu di tengah hujan setelah mengetahui bahwa Shiori kala itu sedang membawa payung. Dan tak lama kemudian ketika Shinozaki mendengar suara bel kosannya, di sini ia pun merasa sangat terkejut sebab saat ini Shiori tengah datang ke kosannya untuk menjenguk dirinya. Lalu karena Shiori tahu bahwa Shinozaki kurang terlalu bisa merawat dirinya sendiri, akhirnya selama seharian ini Shiori mencoba merawat Shinozaki yang sedang sakit, mulai dari membuatkan bubur dan juga bersih-bersih di kosannya Shinozaki. Dan karena melihat dirinya yang sedang dimanja Shiori, di sini Shinozaki sampai berharap agar dirinya bisa demam lebih lama lagi, sehingga Shiori bisa menemaninya lebih lama lagi di sini. Lalu beberapa hari kemudian, ketika Shinozaki telah sembuh, di sini ia meminta saran kepada Hayakawa untuk memberikan hadiah apa yang pantas kepada Shiori yang telah rela datang dan merawatnya yang sedang sakit. Dan keesokan harinya, sesuai saran dari Hayakawa kemarin, di sini Shinozaki memberikan hadiah kepada Shiori sebuah celemek. Seketika itu, Shiori pun terlihat cukup senang, terlebih lagi yang memberikannya adalah junior kesayangannya. Beberapa hari pun berlalu. Saat ini kita diperlihatkan Shinozaki yang sedang bersama rekan kerjanya yang bernama Yusuke untuk pergi beristirahat di tempat peristirahatan. Dan di sini sepertinya Yusuke merasa agak mengeluh sebab sepertinya ia masih merasa kurang puas dengan hari liburnya di setiap minggu. Namun ketika Yusuke melihat Shinozaki yang terlihat cukup dekat dengan Shiori, di sini ia pun tentu merasa cukup iri kepada Shinozaki sebab seolah Shinozaki bisa mendapatkan liburan tiap hari di kantor. Lalu selang beberapa saat ketika jam istirahat makan siang telah tiba, di sini Shinozaki diajak Akina untuk pergi makan siang bersama di rumah makan terdekat. Dan di saat mereka tengah menunggu datangnya pelanggan, di sini Akina mencoba bercerita kepada Shinozaki mengenai reaksi Shiori ketika awal-awal Shinozaki menjadi karyawan baru. Yang mana kala itu Shiori terlihat sangat senang, seolah dirinya baru saja mendapatkan seorang adik.
Lalu tak disangka rupanya dari meja belakang Akina ada Shiori yang sepertinya tengah mendengar pembicaraan dari Akina sedari tadi. Seketika itu Shiori pun merasa kesal terhadap Akina yang malah menunjukkan sisi yang memalukan bagi dirinya kepada Shinozaki. Dan tak lama kemudian di sini Akina meminta kepada Shiori untuk ikut bergabung di meja yang sama bersama dengan dirinya dan juga Shinozaki. Lalu saat ini Akina melanjutkan ceritanya tadi ketika awal-awal Shinozaki pertama kali menjadi karyawan baru, yang mana setelah Akina menyerahkan Shinozaki kepada Shiori, saat itu Shiori dan juga Shinozaki terlihat saling canggung sebab mereka yang baru saja beradaptasi sebagai senior dan juga junior. Namun sepertinya harapan dari Akina bisa berjalan dengan baik sebab bawahannya tersebut kini telah bisa akrab satu sama lain dan bahkan sampai membuat Akina ingin menjodohkan dua karyawannya tersebut. Dan setelah Akina menceritakan kembali masa-masa tersebut, di sini Shinozaki dan juga Shiori terlihat saling malu-malu karena Akina mengungkit kembali masa-masa memalukan bagi mereka kala itu. Dan sebagai manajer yang baik, di sini Akina pun mentraktir dua karyawannya tersebut agar ia bisa mengembalikan semangat dari mereka berdua. Beberapa hari pun berlalu. Saat ini kita diperlihatkan Shiori dan Shinozaki yang hendak kembali ke kantor setelah mereka melakukan presentasi di perusahaan yang lain. Lalu ketika mereka melewati permainan mengambil boneka, di sini Shiori pun terlihat cukup terpukau dengan bentuk boneka yang menurutnya terasa sangat menggemaskan. Dan di saat mereka berdua yang tengah memandangi boneka tersebut, di sini Shiori mengatakan dengan jelas kepada Shinozaki bahwa sepertinya Shinozaki terlihat mirip dengan boneka beruang tersebut. Begitu juga dengan Shinozaki yang juga bersamaan mengatakan kepada Shiori bahwa sepertinya Shiori juga terlihat cukup mirip dengan boneka kucing itu. Lalu karena Shinozaki merasa bahwa Shiori ingin mendapatkan salah satu dari boneka itu, di sini Shinozaki menawarkan Shiori untuk diambilkan satu boneka tersebut. Dan ketika Shinozaki mencoba kehokiannya pertama kali, rupanya di sini ia pun gagal mendapatkan boneka itu, sehingga membuat Shiori pun terlihat agak kecewa. Namun karena Shinozaki ingin membuat Shiori merasa senang, akhirnya selama berkali-kali mencoba, di sini Shinozaki pun berhasil mendapatkan boneka kelinci incaran dari Shiori. Dan bahkan secara tak sengaja ada boneka beruang yang juga ikut tersangkut, sehingga saat ini Shiori bisa mendapatkan dua boneka sekaligus. Dan di sini Shiori menamai boneka beruangnya dengan nama Takuma, yakni merupakan nama asli dari Shinozaki, sebab Shiori merasa bahwa boneka beruang itu mirip dengan Shinozaki. Dan karena tidak ingin merasa malu sendiri, di sini Shinozaki juga ikut-ikutan memberi nama boneka kelinci dari Shiori dengan nama Shiori. Namun tak disangka, di sini sepertinya Shiori merasa cukup suka dengan nama tersebut dan bahkan seolah menjadikan dua bonekanya tersebut sebagai senior dan junior. Beberapa saat pun berlalu. Ketika sebelum pulang kerja, di sini Yamagishi meminta Shinozaki dan juga Hayakawa untuk ikut bersamanya membahas mengenai sesuatu. Yang mana ternyata yang hendak dibahas oleh Yamagishi, yakni mengenai rencananya yang ingin membuat game simulasi pacar dengan menggunakan maskot perusahaan berbentuk kucing bernamanya Taro, namun dengan ia yang merubah wujudnya menjadi seorang pria. Dan meski rencana tersebut terlihat cukup bagus, di sini Shinozaki sempat merasa cemas mengenai pendapat dari para penggemar setianya Taro. Lalu tak lama setelah itu, di sini secara kebetulan Shiori tengah datang ke sana untuk melihat para juniornya. Dan karena Shiori merupakan salah satu fans berat darinya Taro, saat ini Shiori juga diajak berdiskusi mengenai rancangan simulasi pacar dari Yamagishi. Lalu setelah itu, di sini Yamagishi meminta saran kepada tiga rekannya mengenai saran cerita romantis untuk gamenya nanti. Namun karena semua yang ada di sini sama sekali belum pernah memiliki pacar, sehingga tidak ada satupun dari mereka berempat yang bisa memberi sebuah masukan.
Namun di sini Shinozaki mencoba bertanya kepada Hayakawa, yang mana ia sempat melihat Hayakawa yang sepertinya sedang jatuh hati dengan seorang pria ketika awal-awal Hayakawa hendak melakukan tes wawancara masuk. Dan karena ia dipaksa untuk bercerita tentang hal tersebut, di sini akhirnya Hayakawa pun mau bercerita bahwa kala itu ia sempat merasa gugup ketika hendak melakukan wawancara, sehingga membuatnya sampai tak sengaja mematahkan hak sepatu yang ia kenakan. Namun tak disangka selang beberapa saat, di sini datang seorang pria yang dengan senang hati menolong Hayakawa dengan ia yang memberikan sebuah lem kepada sepatu milik Hayakawa. Seketika itu juga Hayakawa pun mulai terpukau dengan sosok pria yang baru saja menolong dirinya. Lalu tak lama kemudian ketika giliran Hayakawa diwawancarai, ia pun dibuat terkejut dengan tim yang akan menguji dirinya, yang mana ternyata orang tersebut adalah Akina, yakni pria yang dengan senang hati membantu dirinya tadi. Namun setelah Hayakawa mengetahui sisi lain yang aneh dari Akina, sehingga Hayakawa pun menurunkan pandangan berlebihan kepada Akina. Dan pada akhirnya sampai malam hari, di sini Yamagishi tidak mendapatkan ide kisah romantis apapun untuk gamenya nanti. Hari pun semakin larut. Setibanya Shiori di rumah, di sini sepertinya Shiori merasa agak malu untuk ganti baju karena seolah dirinya dilihat Shinozaki yang berada dalam wujud boneka beruang. Dan saking gugupnya, di sini Shiori sampai salah tingkah ketika ia tak sengaja menjatuhkan boneka kelincinya tepat di atas boneka beruang. Dan setelah Shiori merapikan dua bonekanya tersebut, di sini ia akan tetap menyayangi dua bonekanya tersebut, seolah Shiori menganggap bonekanya sebagai seorang junior dan senior. Oke, untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton video kita sampai selesai, dan kami harap bantuan subscribe dan like-nya dari teman-teman. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Kami admin Yuna pamit undur diri. See you in the next video.